Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat, dengan semangat dan sukacita yang baru di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan, aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita dahului dengan duduk di hadapan hadirat Tuhan, bersaat teduh sejenak, menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Bapa. Sebelum kami melakukan setiap kegiatan proses belajar mengajar kami dari sekolah dan dari rumah Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami baca dan akan sama-sama kami renungkan ya Tuhan. Untuk itu sertai saat teduh, saat pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat teduh kita di pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah anak-anak, pagi hari ini judul renungan kita yaitu memperjuangkan kesetaraan. Ibu baca kembali di ayat yang ke-28.
Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ada banyak gerakan di dunia ini yang berjuang demi kesetaraan. Perjuangan kesetaraan itu muncul akibat terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya saja, perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan yang menuntut kesetaraan warga kulit hitam dengan warga kulit putih. Ada juga gerakan dan paham feminisme yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Ada juga perjuangan kesetaraan yang menggunakan kekerasan. Tetapi ada lebih banyak perjuangan kesetaraan tanpa kekerasan. Nah, kalau kita melihat dari ayat bacaan kita, perempuan Sirofenisia yang menemui Yesus ketika di daerah Tirus juga memperlihatkan perjuangan untuk menuntut kesetaraan. Ia datang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Namun jawaban yang ia terima adalah penolakan Yesus untuk memberikan anugerah kepada perempuan itu. Jawaban Yesus itu terlihat merendahkan perempuan Sirofenisia ini. Akan tetapi, Yesus ingin melihat sejauh mana perjuangan perempuan ini. Memang benar bahwa anugerah Allah di dalam Yesus diberikan, utamanya kepada orang-orang Yahudi, sementara perempuan ini bukan orang Yahudi. Sehingga ia terdiskriminasi dari masyarakat. Namun ia tidak menyerah. Jawaban perempuan ini kemudian memperlihatkan bahwa meskipun ia dianggap rendah oleh orang lain, oleh masyarakat Yahudi, ia pun layak menerima anugerah yang sama dari Yesus, dari Allah. Yesus yang melihat perjuangannya itu pun mau menyembuhkan anaknya. Nah, anak-anak sekalian, banyak orang Kristen di Indonesia yang merasa diri sebagai kaum minoritas atau kaum kelompok kecil, sehingga pasrah terhadap perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Belajar dari perempuan Sirofenisia ini, kita seharusnya menyadari bahwa di muka bumi ini tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain. Semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama. Semua manusia setara di hadapan Allah. Maka kita pun harus memperjuangkan kesetaraan ini, baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan hal yang kedua yang kita boleh pelajari dari perempuan Sirofenisia ini adalah imannya yang bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak sekalian, Ibu berharap kita sama-sama memiliki iman yang teguh, yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kita satu-satunya adalah di dalam Tuhan. Dia yang memperjuangkan kesetaraan di dalam kehidupan kita. Dia pula yang menganugerahkan kepada kita iman percaya yang asalnya daripada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kita dan memberikan kita damai dan sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa menutup renungan kita hari ini. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca dan renungkan. Biarlah ini juga boleh terjadi di dalam kehidupan kami, untuk kami memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana perempuan Sirofenisia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan setiap kehidupan kami melewati setiap pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan berikanlah kami iman, pengharapan yang sama seperti perempuan Sirofenisia ini untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan meskipun di mata dunia kami dianggap rendah, bahkan dianggap dikucilkan dari masyarakat ya Tuhan. Tetapi kami akan dan percaya bahwa pengharapan yang besar akan kami terima dari Tuhan semata-mata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik guru-guru yang akan mengajar anak-anak dari sekolah dan anak-anak semua yang akan belajar dari rumah mereka masing-masing. Beri kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita senantiasa di dalam menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami.
Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.